HIMTI, matkul kalkulus ya. Gitu. Mungkin beberapa banyak ada yang udah kenal, ada yang belum juga. Nama kelas saya udah kenal semua harusnya. Gitu. Nah ini sebenarnya baru pertama kali ya saya ikut, maksudnya mengisi responsi HIMTI ya, dan juga udah koordinasi dengan ini. Jadi eh saya sedikit share slide dulu ya. Saya sedikit share slide, mungkin nanti kalau ada pertanyaan boleh ya. Ya kalau ada pertanyaan langsung aja boleh. Oke, ya jadi untuk kita ya kalkulus ya. Kenapa eh, teman-teman ya semua di SOCS ya gitu, nggak semua, nah SOCS baik Computer Science, Geatik, Cyber juga perlu belajar kalkulus gitu. Kenapa kira-kira? Ya sebenarnya gini ya, kalau menurut eh, saya mungkin mungkin teman-teman banyak yang bilang ya kalkulus ini ya kayak kurang bisa diaplikasikan atau gimana gitu. Ya, mungkin itu juga uh, ya sebenarnya benar juga sih. Karena apa? Karena kalkulus ini merupakan ya ilmu-ilmu dasar. Jadi ilmu dasar yang nanti kedepannya baru dapat diaplikasikan untuk beberapa step selanjutnya. Misalnya nanti banyaknya misalnya di machine learning itu banyak ya. Atau juga misalnya dia di permasalahan sehari-hari juga bisa kita gunakan kalkulus ya. Gitu, misalnya contoh untuk cari kecepatan mobil dan lain-lain gitu. Itu masih yang dasar. Cuma kalau misalnya untuk cyber atau apa itu mungkin di pemecahan kodenya nanti. Ya tapi sebenarnya ini ya kita penting belajar kalkulus kalau menurut saya pribadi ya ya itu adalah ya ini salah satu kurikulum yang emang dirancang ya. Jadinya ya teman-teman ya, selain pelajari emang yang teknikal nih, teknikal misalnya kayak software engineering atau misalnya belajar CSS, HTML itu kan langsung kan bisa diaplikasikan ya. Kalau misalnya masnya belajar seperti itu, ya menurut saya sih ya di coding atau di website itu aja bisa ya. Cuma kalau misalnya ini kan dirancang itu ya biar apa? Biar melatih terkait problem solving sebenarnya sih gitu. Jadi nanti ada problem suatu hal ya dibarkan ya. Jadi yang kita kuliah S1 yang bedakan yang S1 lulusan S1 sama bootcamp itu bedanya di problem solving itu akan lebih terasa gitu sih. Ya. Dan juga ini karena matkul wajib ya gitu. Dia kalau misalnya emang nggak terlalu terang ya udah sekedar lulus aja nggak apa-apa ya gitu. Ya jadi ini kalkulus kita nanti ya pertama buat teman-teman nanti sebenarnya untuk bukunya itu pakai bukunya ini ya yang James Stewart ya yang Early Transcendent ya. Beberapa buku yang digunakan kayak saya dulu kuliah itu gunakannya pakai yang Purcell ya itu tapi lebih ke benar-benar ke teknik banget lah. Tapi kalau yang Early Transcendent ini lebih mungkin lebih cocok ya untuk mata mahasiswa computer science ya lebih cocok. Jadi ini kalau belum ada resource-nya ya silakan ya cari-cari banyak ya. Di bahkan juga dia ada open source-nya juga terkait buat soal jawabnya gitu. Jadi silakan dicari di internet ini banyak buat ini. Kalau misalnya belum nyari berarti belum belum pernah menemukan itu ini di internet ya. Terus terkait uh, ya untuk teman ini kita ada 2 LO sih ya. Ini mencakup 14 pertemuan sebelumnya ya. Jadi yang pertama ya define properties limit ya. Jadi penggunaan limit ya untuk terkait nanti penerapan di limit ya, untuk pengaplikasian limit seperti apa. Yang kedua adalah terkait derivatif gitu. Jadi cuma hanya 2 poin sih. Jadi terkait limit dan juga derivatif atau turunan. Di mana juga sebenarnya derivatif atau turunan ini adalah basicnya itu dari limit ya. Ya tadi AI pakai close ya betul juga. Nah dan ini uh, session 114 kita belajar banyak nih, ada limit, basic derivatif ya, ada advanced derivatif harusnya, ada indeterminate form, ada application of differentiation. Ya. Ini saya kasih opsi nih ke teman-teman ya, kasih opsi kira-kira eh, mau ngikutin slide saya atau kita bahas suatu topik tertentu nih, limit, basic derivatif atau advanced derivatif.
Atau ada yang punya soal boleh juga sih kalau pengen bahas. Saya juga sudah menyiapkan soal juga sih sebenarnya untuk uh, ya terkait buat persiapan UTS juga ya. Jadi terserah sih teman-teman mau gimana. Enaknya gimana? Mungkin boleh di chat atau gimana? Atau lanjut ngawur aja atau limit gitu saja. Oke, kita alur. Oke. Ya berarti ikutin aja ya. Kita masuk pertama dari limit ya. Ya ini kalian jangan berharap banyak dari set saya. Saya hanya comot-comot dari Binus Maya ya. Jadi nggak ada perubahan yang banyak ya. Jadi bisa kita latihan soal ya gitu ya. Nah jadi limit ini ya. Sebenarnya intinya limit itu apa? Jadi kalau misalnya kita suatu problem ya ada namanya problem turning point atau namanya gradient. Di mana rumusnya dari gradient adalah ya sebenarnya gradient itu adalah M ya Y2 min Y1 ya titik koordinat per X2 min X1 gitu kan ya. Ini adalah rumus gradient gitu. Jadi contohnya ini misalnya ada dua titik ya. Yang satu adalah titik di Q, satu titik di P gitu. Nah, ini kalau kita garis-garis lurus, nah ini gradiennya adalah ini. Kita bisa mencari gitu. Nah, dari sini ya kita masukkan ke ini ya. Jadi gradien dari PQ adalah X kuadrat min 1. Kenapa? X kuadrat min 1 ya. Karena rumusnya adalah ini ya. Saat di titik P-nya itu 1,1, Q-nya itu ya tergantung ini ya. Berarti Q-nya itu berarti yang satu X kuadrat, yang satu adalah X. Gitu. X2-nya adalah yang titik Q gitu. Nah, dari sini ya kita lihat ya. Jadi problem dari ya ini sedikit ya. Jadi problem dari limit ya, kita mencari ya sehingga titik Q ini didekatkan ya. Jadi misalkan titik Q-nya itu pertama di X sama dengan 2 ya. Itu sama dengan 3 ya gradiennya. Terus kalau sama dengan 1,5 kita dekatkan ke titik 1, dia akan mendekati sama 2 gitu. Ya. Sedangkan kalau kita dekatkan dari yang sebelah kiri ya, misalnya sebelah kiri itu artinya yang kurang dari 1 dari 0, 1 sampai dengan dia akan 1,99. Nah, dia jadi dia semakin kita mendekati titik P ya, dia akan mendekati suatu poin ya yang bernilai ya gradiennya itu akan jadi ya mendekati 2 ya. Ya ini ya jadi sebenarnya definisi limit itu ya itu. Jadi sebuah fungsi didekatkan dengan sebuah nilai A ya, itu akan mendekati sebuah nilai yang hasilnya itu adalah L gitu. Gitu. Jadi limit itu seperti itu. Ya, oke. Okay. Ya, ini contohnya beberapa cara limit itu bisa kita langsung substitusikan ya. Ya, contohnya seperti ini ya. Ini tapi juga ada yang tidak bisa gitu. Nah, kalau ini sebenarnya tidak bisa kita langsung substitusikan karena apa? Karena bawahnya itu nol ya. Tapi kalau kita lihat berdasarkan ya, kita tinjau secara geometri ya, kita masukkan nilainya dari mendekati plus minus 1 sampai plus 0 dia akan 1,00. Maka dia hasilnya adalah 1,5. Nah, ini sebenarnya ini adalah contoh ya. Tapi kalau misalnya sebenarnya ini diselesaikan bagaimana caranya? Ya ini kalau misalnya teman tahu ini bisa masuk ke uh, indeterminate form ya. Bisa kalau kita masukkan kan jadinya 0/0 kan ya. 0/0 ya. Ini bisa kita langsung gunakan namanya adalah L-Hospital ya. Ya kita bisa pakai dalil eksternal untuk mencari turunan dari sini. Ya tentunya sebelum ini kita harus menggunakan ini dulu ya apa namanya derivatif dulu kita turunan dulu ya. Ini agak percepat ya ini uh, beberapa dari limit ya limit. Nah ini mungkin teman-teman udah ada limit kanan ada ya. Ini contoh yang dasar ya. Ini contoh yang dasar ya langsung masukkan aja sih. Ya. Ya ini sebenarnya kalau pertama adalah direct substitution ya. Jadi kita bisa gunakan direct substitution itu kalau misalnya fungsinya itu dia itu tidak pembaginya itu tidak nol ya. Misalnya contoh kalau misalnya ini 2 ya. Minus 2 ya. Minus 2 kita masukkan ke sini ya.
kita masukkan ke sini, yang bawahnya adalah berarti 5 minus 3 kali minus 2 ya, berarti ini hasilnya adalah 11 gitu ya. Yang bawahnya itu nggak nol, berarti kita sebenarnya kalau kita langsung tuliskan tuh boleh ya. Makanya ini kita langsung tuliskan ya. Ini sebenarnya law 5 law ini ya nggak terlalu penting juga. Sebenarnya langsung tuliskan langsung dapat hasilnya gitu. Nah, tapi beberapa hal ya nggak bisa langsung kita tuliskan ya. Misalnya contoh nih, kita punya limit x kuadrat minus 1 ya, dibagi dengan x min 1 ya. Ini limit, kita cari limit x menuju satunya gitu dari limit ini. Kalau misalnya kita langsung substitusikan ya, ini jadinya gimana kalau langsung substitusikan ya? Kalau kita langsung substitusikan jadinya misalnya langsung langsung sub ya, langsung substitusikan ya. Jadinya kan satu kuadrat ya, satu kuadrat min satu per satu min satu. Jadinya nol per nol gitu ya. Nol per nol dalam matematika itu tidak terdefinisi. Ya, jadinya apa? Kita harus kalau ini kita lakukan adalah sebenarnya bisa kita gunakan L hospital ya. Cuma di sini eh, kita lakukan pemfaktoran. Jadi yang x kuadrat min satu ini kita faktorkan x plus satu sama x min satu ya. Baru kita coret jadinya x plus satu jadinya adalah 2 ya. Nah, tapi sebenarnya bisa kita langsung gunakan L hospital juga ini ya penyelesaian ini. Jadi misalnya x plus satu ya min satu ya, ya. Kita punya fungsi ya. Ini sorry, enggak ini. Limit x menuju satu dari x kuadrat min satu per x min satu ya. Sebenarnya kita langsung gunakan L hospital aja kan. L hospital jadinya apa? Limit dari x menuju satu ya dari 2x ya, per satu ya. Baru kita masukkan jadinya dia tinggal 2 gitu. Ya sama aja gitu. Ya atau yang ini kita dengan kalikan akar sakawan ya. Tapi sebenarnya ditentukan juga bisa. Ya, jadi beberapa hal dalam limit tidak bisa dibuat. Nah, sebelum kita ke soal, nih, saya lanjut dulu ya. Nah, salah satu pemanfaatan limit itu adalah mencari uh, kekontinuan dari sebuah fungsi, gitu. Ya. Contohnya di sini ya. Di sini kita punya fungsi ya. Ini punya yang pertama x-nya itu fx-nya itu sama akar dari x min 4 ya. Kalau misalnya x-nya lebih dari 4 dan misalnya adalah 8 min 2x jika x-nya itu kurang dari 4. Nah, kita pengen mencari apakah dia ini kontinu gitu di titik sama dengan x sama dengan 4 ya. Nah, makanya dengan uh, limit kita bisa mencari bahwa itu dia kontinu. Ada yang tahu ya kontinu itu berarti ada nyambung gitu ya. Nah, berarti kalau misalnya caranya limit ya kita bandingkan limit kiri dan limit kanan. Setelah dibandingkan ya limit kiri sama limit kanan ya. Limit kiri itu berarti yang ini ya yang kurang dari 4, yang limit kanan ini saat x sama dengan 4 ya. Nah, ini yang limit kanannya 0, yang limit kirinya juga 0 ya. Berarti dari limit kanan itu sama, berarti limit itu eksis ya. Berarti limit itu eksis, berarti dia itu fungsinya kontinu. Ya, seperti itu. Ya, nanti contohnya seperti itu ya. Ya, itu nanti bisa lihat kalau yang ini ya. Ini kita langsung ke contoh soal ya. Jadi sebenarnya limitnya itu ya kalau hanya sekedar limit-limit biasa mungkin teman-teman bisa langsung ya, langsung tahu gitu ya. Cuma ya yang dicari adalah ini. Kita cari soalnya itu misalnya kontinuan dari sebuah fungsinya gitu ya. Nah, jadi pertama kita pengen mencari tahu ya untuk yang permasalahan yang pertama ya. Kita pengen tahu berapa konstanta C jika fungsinya ini kontinu di minus tak hingga sampai tak hingga. Artinya apa? Artinya semua titiknya itu dia si fungsinya itu kontinu di semua titik gitu. Ya. Yang pertama mungkin agak mudah ya. Yang pertama ini. Ya. Berarti caranya ya untuk yang ini ya, kita misalnya pengen tahu
pengen tahu apa untuk fungsi ini dia kontinu atau enggak ya. Berarti kita bandingkan eh, limitnya itu kan kalau ini kan fungsi polinom ya. Kita bandingkan ini. Ini polinom ya. Ini juga polinom ya. Jadi dua-duanya polinom. Ya dari sini ya kita bisa tahu bahwa dia berarti di sini kontinu di semua fungsi, dia juga kontinu di semua fungsi. Nah, sekarang kita hanya perlu kita bandingkan di titiknya uh, di saat titik x sama dengan 2 apakah fungsi ini sama. Berarti kita harus limit x menuju 2 yang sebelah kiri ya dari fx itu harus sama dengan limit x menuju 2 dari positif dari fx. Ya, jadi agar dia kontinu semua, dia harus ini ya apa harus limit kiri sama dengan limit kanannya. Ya ini maksudnya dia kontinu di semua titik tuh gini. Kita balik lagi ke dalam thread ya. Nah, jadi ya kita punya beberapa fungsi-fungsi spesial ya. Jadi fungsi-fungsi spesial itu eh, misalnya kayak kayak polinom rasional ya. Jadi polinom ini ya salah satu fungsi ya. eh, ya. Polinom itu fungsinya bentuknya dia akan A0 ya tambah A1 ya. A1 X pangkat 1 tambah A2 terus X kuadrat ya, tambah A3 nih X pangkat 3 dan seterusnya sampai dia bentuk AN X pangkat N. Ini dua fungsi polinomnya. Kalau untuk fungsi polinom ya dia domainnya jelas ya. Dia kontinu di semua titik ya, semua X gitu. Ya pasti ini udah ada teorema jadi nggak perlu. Oke. Nah, yang kedua ini rational function. Ya, rational function itu dia bentuknya kayak gini. Misalnya ada fx dibagi gx. Gitu. Nah, rational function ini lihat juga nih. Si fx-nya itu seperti apa, gx seperti apa. Tapi rational function intinya itu salah satu syarat tambahannya ya. Si gx-nya itu harus ya, si gx-nya itu tidak boleh sama dengan 0. Ini dia pasti tidak kontinu di sini. Nanti dapat lihat gitu. Di gx tidak sama dengan 0 dia uh, tidak termasuk domainnya gitu. Ya, berarti dia saat G sama dengan 0 ya dia tidak kontinu fungsinya. Tapi selain itu dia akan kontinu. Gitu sih. Ya misalnya gimana? Sebenarnya kalau misalnya uh, ada yang kebingungan juga ya, misalnya itu kita bisa ya sebenarnya teman-teman bisa gunakan namanya GeoGebra ya, ya untuk grafiknya gitu. Jadi contoh nih, contoh ya, saya pengen membuat fungsi yang kontinu ya, gitu. Misalnya dari polinom ya, gitu. Misalnya 2x kuadrat ya, itu nggak bisa. Nah, fungsi. Misal 2x kuadrat ya, tambah 3x minus 5. Ya. Ya, ini adalah fungsi polinomnya. Kalau dilihat nih, kita zoom out terus ya. Nah, ini pasti dia kontinu semua di semua titiknya gitu. Jadi titik dari x menuju hingga nih pasti ada nilainya gitu. Jadi kalau misalnya contoh kita pengen uh, lihat nih table value ya. Misalnya dari uh, 1000 ya, 100 sampai 100 lagi. Minus 100 sampai 100 ya. Ini tapi enggak ini. Minus 1000. Ya,
Nah, pasti dia ada nilai semuanya gitu. Jadi nggak ada yang kosong. Jadi kalau kita tinjau dari grafik ya, dia tuh nyambung semua di titik X-nya gitu. Ya, ini adalah fungsi yang kontinu. Ini kalau kita analisa secara ibaratkan kita gambarkan berarti kita analisa secara geometri ya. Nah, contoh yang nggak kontinu apa? Ya, misalnya ini fungsi polinom ini ya, saya ganti menjadi fungsi rasional ya. Jadi ada pembagian gitu di antara dua fungsi ini. Ya, misalnya dia di x min satu lah gitu. Nah, kalau x min satu dia faktornya. Jangan deh, x min dua. Nah, kalau kita lihat nih, di x min 2 ya, ya dia tidak kontinu di sini nih. Gitu. Karena terputus. Yang satu ke sini, yang satu ke sana. Ya. Dia tidak kontinu di sini nih. Ya. Dimana harusnya di titik x sama dengan 2 ya. Gitu. Ya. Gitu. Jadi kalau misalnya kita lihat grafiknya nih, kita lihat value ya. Ini kita ganti x-nya edit ya. Misalnya x-nya itu dari 10 sampai 10 ini satu ya. Kita lihat nih nilainya nih. Nah, ini nilainya nih saat dari 0 ya, dari 10 nih ada nilainya, tapi saat nilainya 2 dia tak hingga ya. Nah, ini makanya dia tidak continue karena ada nilai yang infinity gitu. Gitu fungsinya. Ya. Jadi ada kebagi dua gini. Nah, ini dia tidak kalau grafik ini berarti dia tidak continue di titik kita balik ya. Balik ke fungsi mana ya? Dia tidak continue di titik x sama dengan 2 dan seterusnya ya. Nanti bisa banyak ya. Kalau misalnya ini ya contoh dia pembaginya misalnya x kuadrat ya. Kuadrat 2. Nah, ini kalau ini beberapa titik dia tidak continue. Di sini di akar 2 positif sama akar 2 negatif. Seperti itu ya. Jadi teman-teman yang kalau kita gambarkan tidak continue seperti itu. Ya. Maaf Pak, dia maksudnya ini saya jawab aja langsung ya. Maksudnya itu nggak continue kalau misalnya di suatu fungsi ada nilai tak hingga. Ya bisa juga seperti itu. Bisa dibilang seperti itu juga sih. Ya. Ini contoh aja contoh. Ya. Ya sebenarnya terkait grafik continue nggak continue tuh agak lumayan panjang sebenarnya pembahasannya. Ya. Cuma ini kita jelaskan continue tidak continue dengan pendekatan limit. Ya. Ini contohnya nggak harus tahingga juga ya. Contohnya grafik ini ya. Ini ya, contoh example 9 nih. Dia fungsinya dia tidak continue. Ya. Kenapa? Lihat di titik saat uh, fungsinya itu bernilai 2 ya. Gitu. Nah saat bernilai 2 dia garis-garisnya seperti ini. Nah dia bolong di tengah ini. Nah bolong di tengah dia itu nggak continue ya. Kalau bolong gini berarti yang nilai 2 dia nilainya satu gitu. Dia nggak continue. Harusnya berkontinu nih ya, efeknya itu bernilai dia sekitar ya kayaknya 2 ya ini. Nilai 2 kalau misalnya x-nya 2 gitu. Nah, tapi ini dibuktikan dengan limit ya. Dengan limit kita lihat limit kiri dengan limit kanan dan juga lihat dari fungsinya gitu. Ya, kita lihat bahwa limitnya itu tidak sesuai dengan fungsi, maka dia tidak kontinu. Jadi banyak sih untuk membuktikan tidak kontinu. Jadi cara termudah gitu, teman-teman. Dalam uh, dalam matematika ya, ya, misalnya kontinu enggak ya? Kontinu. Apakah dia kontinu apa enggak? Misalnya fx itu kontinu ya. Kita bisa membuktikan kalau misalnya pertama dia enggak kontinu ya, enggak kontinu ya. Di titik suatu ya, di titik misalnya di titik C ya. Berarti kita buktikan aja bahwa limit limit x menuju C ya dari fx itu ya bisa tidak sama dengan ya, dari f C. Atau bisa dibuktikan juga dengan bisa limit x menuju C dari positif
dari fx ya, itu dia tidak sama dengan dari limit x menuju c yang negatif dari fx. Nah, ini kita banyak bahas ini ya, gitu sih. Jadi lebih mudah sih untuk pembuktian fungsi ini kita bahas terkait kontinu nggak kontinu itu kita lihat dia kontinu syarat ini terpenuhi atau enggak gitu. Misalnya syarat ini terpenuhi ya, misalnya dia berarti ibaratkan limit c-nya itu ya dari fx itu sama dengan fc gitu. Berarti dia kontinu gitu aja. Ya. Tapi kita sebenarnya lebih gampang membuktikan bahwa dia nggak kontinu ya. Kita berikan salah satu contoh dia ini fungsinya nggak kontinu di titik sama dengan dua ya. Gitu. Di titik x sama dengan dua. Kita buktikan aja bahwa fx ini ya dia tidak sama dengan dua, maka dia tidak kontinu di dua gitu. Nah, tapi yang lainnya gimana? Di titik lainnya dia kontinu ya. Karena kalau lihat dari garis juga dia uh, nyambung gitu ya kalau ini. Dan juga kalau dari fungsi polinom ya, ini kan dia polinom polinom ya. Itu dia intinya gitu ya. Teman-teman ingat aja kalau dia polinom pasti dia kontinu di semua titik. Ya. Nanti ada syarat yang lainnya ya. Nah, ini kalau polinom di semua titik kontinu ya. Oke, ini salah. Saya salah unlimited. Nah, sekarang ada lagi sini ada untuk root function ya. Nah, untuk root function ini dia kan akar gini ya. Akar dari sebuah misalnya fx ya. Nah, dia pasti dia uh, salah satu syaratnya berarti fx-nya harus lebih atau sama dengan 0 gitu. Gitu. Jadi kalau dia kurang dari sama dengan 0 dia bukan domainnya, dia nggak kontinu di titik tersebut ya. Jadi trigonometri, eksponensial, ya. Logaritmik ada lagi untuk teoremanya ya. Ya, contohnya logaritmik itu dia tidak boleh nilainya minus. Ya, ada ininya. Nah, kita bahas lanjut ya lanjut. Ya udah kita di sini ya untuk yang sini kita sebenarnya ini pasti ya ya di kontingen ini pasti inilah si ada soal yang mirip-mirip gini ya. Ya udah ini tinggal kita buktikan aja bahwa limit kirinya sama limit kanan, maka dia nanti dia akan kontinu di semua titik gitu. Ya. Maka kalau misalnya sini berarti limit kirinya adalah cx kuadrat tambah 2x ya. Dia akan sama dengan x pangkat 3 ya. Ini limit ya. X menuju 2 ya. Maka dia limit x menuju 2 positif ya. Dari x pangkat 3 min cx. Kita substitusikan aja ke sini 2. Jadinya 4c ya. Tambah 4 sama dengan berarti 8 min 2c ya. Berarti ini adalah kita kesanakan jadi 6c ya. Sama dengan ini adalah 4 ya. Berarti C dapat adalah 4 per 6 atau 2 per 3. Agar semua titiknya continue. Ya, gitu. Nah, sekarang yang nomor 2 nih. Ini agak yang B ya, bagian B. Yang itu ada yang ditanyakan nih yang A itu sampel paling dasar lah gitu. Ini waktunya banyak juga ya. Kalau nggak ada nih yang penjelasan kedua sebenarnya agak panjang. Cuma ini kalau yang kelas saya ini ya, udah saya kasih jawabannya ya. Oke, kita next. Ya. Ya ini sekarang ya, kalau dari sini eh sekarang kita tinjau satu-satu ya. Untuk yang ini ya, ya.
dia tidak kontinu di 2023 ya. Tapi dia bukan domain ya. Ya, jadi ya dia nggak masalah gitu. Jadi dia sebenarnya continue di semua titik yang x-nya kurang dari 23. Nah kalau yang ini ya kita cek ya, dia berarti dia cuma di continue di semua titik sebenarnya ini kalau ini mana polinom. Nah, kalau ini ya, yang bawah ya, kita cek yang bawah, dia tidak continue ya, tidak continue ya di x sama dengan nol. Kenapa x sama dengan nol? Karena saat x sama dengan nol ya si nilainya ini jadi pembaginya nol ya gitu. Tapi dia bukan domain ya karena domain itu X lebih dari 2023 itu. Udah dia tidak kontinu di sini aja. Berarti di sini ya sebenarnya kita perlu cek ya. Perlu cek di titik ya. Kalau dari sini sebenarnya dari sini jelas ya. Berarti di sini kontinu semua 2023 ya, kontinu semua. Ini kontinu semua. Yang ini juga sama ya. Dia akan kontinu semua. Yang ini juga kontinu semua gitu. Jadi karena dia semuanya kontinu, nah maka kita akan cek di titik ya. Ya. Cek di titik X sama dengan 2023 gitu. Sebenarnya ya soalnya gitu aja sih. Maksudnya ini sebenarnya soalnya jebakan nih. Kita cek sebenarnya kita cek aja titik 2023 tuh apakah benar ya. Nah, berarti caranya gimana? Kita harus cek apakah F eh, kita langsung cek aja sebenarnya. Apakah limit X menuju 2023 dari yang sebelah kiri dari fx ini akan sama dengan limit dari X menuju 2023 dari sebelah kanan dari fx dan juga akan nilainya dari F 2023 gitu. Kita cek ini aja gitu. Ini benar atau enggak gitu. Jadi kalau misalnya ini sama, berarti dia continue. Kalau misalnya ada salah satu yang tidak sama dengan aja, dia tidak akan continue. Gitu sih. Ya. Setelah dicek sebenarnya dia, uh, setelah dicek ya, bahwa di sini ya, nanti kalau misalnya teman-teman ini ya, ini tidak sama dengan ya, gitu. Jadi ya karena ya, nanti setelah dicek karena ya, ya limit dari x menuju 2023 ini ya, dari fx ini dia tidak sama dengan ya, dari limit dari x x menuju 2023 dari fx dan juga dia tidak sama dengan nih, dari f 2023 ya maka uh, fungsi tersebut ya tidak continue di x sama dengan ini enggak sudah tuh sama x sama dengan 2000 itu aja sih kita masih banyak bahasan lain sih kalau ini gitu ya sebenarnya ya soalnya gitu ya kita analisa satu-satu fungsinya itu ya yang pertama itu dia continuous di semua titik sebenarnya ya yang kedua juga sama dia continuous semua titik ya yang ketiga juga sama gitu dia sebenarnya tidak yang tiga ini tidak kontinu di x sama dengan nol ya karena dia ini tapi dia bukan domain jadi bukan domain itu ya pasti dia kontinu di semuanya titiknya gitu karena dia x-nya itu sama dengan lebih dari tiga ya diskusinya udah ini ya minus hingga sampai hingga soalnya untuk apa yo itu domainnya berarti dia minus hingga sampai hingga itu maksudnya dia kontinu di semua titik gitu ya. Ya nanti silakan belajar ya nanti end of this meeting ya saya kasih jawabannya ya buat ya kita lanjut nih ke derivatif ini ini juga pasti akan keluar sih di UTS ya ini saya ngomong kayak gini ya karena ini materi
Ya, gini-gini aja materinya. Pasti ada tuh ada terkait limit, ada derivatif nih. Derivatif atau turunan. Ya, ya gimana? Ada yang ini. Sebelum ke sini ya saya ingatkan dulu ya, terkait materinya. Ya. Jadi derivatif sebenarnya adalah uh, definisi derivatif ya. Dari turunan dari f di titik a itu adalah ini. Limit dari h menuju 0 dari f a tambah h minus f a per h. Jadi dia tangan poin yang sangat kecil banget lah gitu ibaratkan. Ya. Tapi kita untuk definisi ini kita skip aja ya. Yang ini juga kita skip. Ya sebenarnya ini ya basic rule dari derivatif ya. Jadi kalau misalnya kita punya turunan ya, punya misalnya dia punya x pangkat n ya, maka turunannya adalah n ya, dari ini derivatifnya n terus x-nya ini nah, atasnya n-nya dari n minus 1 ya. Nah, kalau dua fungsi ya kita langsung aja berarti f dari f-nya apa, gx-nya apa. Nah, dalam derivatif ini ada beberapa rule ya. Jadi ada beberapa teknik derivatif selain yang basic rule ini ya. Itu yang pertama adalah product rule ya. Jadi perkalian. Ya. Jadi kita punya perkalian dari fx ya dikalikan dengan gx ya. Ini kita dengan product rule-nya ini. Gitu. Nah ini cara untuk teknik yang untuk product rule ya. Berarti kita misalnya kita punya turunan dari f gx ya, ini kita adalah perkalian dari f dikalikan dengan turunan dari gx ditambah dengan gx dikalikan dengan turunan fx ya. Biasanya kalau yang SMA kan biasanya ini adalah fungsi u dikali v gitu ya. U dikali v ya. Turunan dari u kali v itu adalah berarti ini adalah u dikali v aksen ditambah v dikali dengan u aksen gitu. Jadi sama aja. Contohnya ya, ini contohnya kurang bagus ya. Kita skip aja. Ya, tapi contohnya gini, kita punya gx sama dengan uh, x kuadrat tambah 1 dikali fx ya. Kita tahu bahwa nilai fungsi f2 ada 3 dan f aksen 2 adalah min 1 dan kita ingin mencari g aksen dari fungsi tersebut ya dan nilainya di titik 2 gitu ya. Ini berarti kita masukkan aja. Berarti kita adalah berarti u-nya itu adalah x kuadrat tambah 1 ya ini turunan dari fx yang berapa? Yang ini adalah fx-nya dikalikan dengan turunan dari gx. Berarti ini yang ini tetap ya, ini kita turunkan, baru kita masukkan fungsinya x sama dengan 2. Nah, ini kita masukkannya. Berarti sebenarnya kita masukkan, berarti ini adalah 2 kuadrat ditambah 1 ya, dikali dengan f aksen 2 ya, ditambah dengan 2 dikali 2 dikali f2 ini. Ya. Berarti ini adalah 5. 5 dikali dengan f aksen 2, f aksen 2 itu minus 1. Ya. Ditambah dengan ini 2, 4 dikalikan dengan F2. F2 itu adalah 3. Gitu. Ya. Berarti ini 12 ya minus 5 ya sama dengan 7. Ya gitu ya contohnya. Nah selain product rule ada namanya question rule ya untuk yang pembagian gitu. Ya, jadi pembagian ya ini biasanya misalnya kita punya U dibagi V gitu ya. Kita pengen tahu turunannya ya. Dia adalah ya ini V dikali U aksen ya dikurangi dengan U dikali dengan V aksen per V kuadrat ya. Wah ya. Nah, contohnya apa? Misalnya kita punya Y sama dengan E pangkat X ya, dibagi dengan 1 tambah X kuadrat ya. Jadi turunannya ya ini ya. Kita masukkan aja berarti 1 tambah X kuadrat. Nah ini turunan dari E pangkat X. Dikurangi E pangkat X kan di 1 tambah X kuadrat ya. Nah ini jadinya seperti ini. Gitu. Nah ini kalau misalnya ya kalau yang soal yang ini aja belum ini ya masih belum tertinggal gitu ya. Ya ini masih ada waktu jadi silakan ya coba cari latihan di internet gitu atau apa ini pasti akan banyak kah resource-nya gitu ya buat teman ini. Ya saya juga dulu
Ya di kelas juga sama ya, jarang memperhatikan atau apa ya. Cuma di luar kelas kan ujian ya saya mati-matian lah buat belajar lah gitu. Jadi sebenarnya itu sih, ya, harus berusaha buat ini. Jadi kalau kalau yang terkait basic-basicnya ketinggalan ya masih ada waktu buat mengejar ya. Biasanya banyak sih buat belajar bareng atau minta kelas gitu ya. Nah ini next ya. Terakhir ada chance rule ya. Ini masih yang basic sebenarnya. Yang basic itu ada chance rule ya. Gitu. Jadi kita misalnya kita punya bentuk fungsinya itu bisa kita masukkan ke dalam fungsi komposisi gitu. Nah, maka caranya penyelesaiannya adalah ini. Turunannya adalah turun dari fungsi tersebut terhadap fungsi komposisinya, terus kita turunkan fungsi komposisi terhadap dx-nya gitu. Ya, ini contohnya gitu. Kita punya y sama dengan sin x kuadrat ya. Kita pengen mencari tahu berapa turunan dari dy per dx-nya. Ya. Nah, dari sini sebenarnya kita bisa lihat nih bahwa yang ini adalah outer function-nya ya, fungsi luarnya, yang ini adalah yang inner function-nya dalam. Ya. Jadi caranya itu sebenarnya eh, kita karena turunan rantai ya, berarti ini kita pertama kita turunkan yang fungsi luarnya ya. Yang fungsi luarnya kita turunkan dari sinus itu turunannya apa? Cos ya. Jadi ada turunannya cos ya, yang ininya dalamnya tetap ya. Baru kita kali dengan turunan yang dalam ini. Nah, x kuadrat ini kita turunan dalamnya ada 2x. Maka turun dari sin dari x kuadrat adalah 2x cos x kuadrat itu. Ya. Nah, sekarang ya ini sin x kuadrat. Nah, sekarang sin x dikuadratkan. Ya. Ya, sebenarnya tanpa lihat ini saya bisa lihat ya. Ini kalau kita misalkan ini ya. Kalau misalnya teman-teman bingung ya, ini ya. Sin x dikuadratkan ya. Ini kita misalkan u-nya itu adalah ya, eh, ya. Misalnya fungsinya ya, fx itu adalah eh, u kuadrat dengan u-nya berarti ya, u-nya adalah sin x ya. Berarti du adalah ya, du per dx itu adalah x ya. Nah, berarti kita sebenarnya bisa turunan ini langsung, ya, berarti f sin x sama dengan ini adalah 2 dikali dengan u ya. U, oke, dikalikan dengan u aksen gitu. Jadi kita langsung masukkan aja u-nya 2 dikali dengan sin x dikali u aksennya adalah ini cos x. Gitu. Ya ada banyak cara sih. Tapi kalau teman-teman bisa langsung ya, langsung masukkan ya untuk nilainya gitu sama seperti contoh soal ini ya langsung aja nggak apa-apa sih. Tapi kalau perlu misalkan yang punya ada sin x, du dx-nya perlu dicari ya bisa dicari. Nah, yang ketiga adalah turunan implisit ya, gitu. Lagi ini buat contoh belum ke contoh soalnya. Ya implisit itu kita berarti menurunkan kedua ruasnya terhadap dx-nya. Ya, gitu. Contohnya seperti ini ya, kita pengen fungsi ini kita carikan ya. Ya caranya kita faktorkan kedua ruasnya dengan dx-nya. Gitu. Nah, terus kalau misalnya yang y-nya nanti jadi dx saja. Gitu. Jadi tergantung komponennya gitu. Contoh ya, yang ini ya. Kita pengen tahu putaran implisitnya gitu. Ya. Jadi ini kedua ruas kita bagikan d dx ya. D per dx ya. D, d dx ya. Baru ya, ini masing-masing ininya jadi ini. Ini langsung aja turunkan nggak apa-apa. Baru dari sini kita jadikannya 4y ini jadi 4y pangkat 3, yang ini jadi d dx ya. Kalau ada faktor y-nya di d dx ya. Ya. Yang 8 ini jadi 0. Nah, yang ini kenapa tiba-tiba jadi banyak nih? Kan dari satu ini. Nah, ini pakai
dari sini itu dia pakai produk rule jadi ada dua ini. Gitu. Baru dari sini kita samakan ruasnya, DEDX kita satukan ya dapat DEDX-nya adalah sebagai berikut. Ini turunan implisit. Nah, soal yang tadi saya berikan adalah terkait ketiga hal tersebut ya. Jadi ada quotient rule, ya, ada quotient rule, turunan berantai ya, sama ini adalah uh, turunan implisit. Gimana kira-kira? Oh ya, belum soal lagi ya. Oh, saya salah share screen. Tadi saya share screen sebenarnya. Oh, my God. Ya, tadi saya sebenarnya share screen PPT cuma salah share sebenarnya. Kita lanjut lah, berarti lanjut. Ya, tadi nggak ada yang ingetin ya buat salah share screen. Ya, kita masuk ke dalam turunan yang pertama nih. Ya, yang ini mungkin cukup mudah ya. Sebenarnya ini dengan ya, aturan pembagian ya atau question rule ya. Berarti dapatkan apa jadinya? Ya, ini saya share screen semua aja deh biar enak. Ya, nah question rule yang ini. Kita GX dikalikan dengan uh, turunan dari fx-nya ya. Berarti ini sebenarnya adalah kita punya satu min akar X dikalikan dengan turunan dari y per dx dari pangkat 2x ya. Dikurangi ya, berarti ini dari pangkat 2x dikali dengan turunan dari satu min akar X ya, turunannya. Nah, dibagi dengan yang bawahnya 1 min akar X kita kuadratkan. Ya udah ini kita langsung hitung aja ya jadinya. Jadi ini adalah satu min akar X. Yang ini kita hitung jadinya adalah 2 ya, 2 x. Yang ini pangkat 2x. Ya ini turunannya berapa? Turunannya dia adalah ini minus 1/2. Aduh, sorry. Minus 1/2 akar x. Dibagi dengan 1 min akar x. Ya, sebenarnya gini aja tinggal selesaikan sih. Selesaikan secara ini. Silakan aja gitu. Tapi sebenarnya sampai sini aja udah cukup ya. Kalau pengen sederhana lagi ya nanti. Nah, sekarang kita masuk ke yang kedua ya. Ya, kita masuk yang soal kedua nih. Yang soal pertama dulu ada yang bingung? Duh, duh. Jadi sebenarnya kalau misalnya
responsi ini kurang efektif, kalian bisa lihat referensi tahun-tahun sebelumnya ya. Karena ya tahun-tahun sebelumnya juga materinya gitu-gitu aja sama. Banyak kalkulus. Jadi nggak ada bedanya. Ya, atau dari source lain lah. Oke. Nah, ya, kalau yang kedua dengan cancel ya sebenarnya. Jadi kita bisa anggap fungsinya itu adalah kita berarti kita anggap sebenarnya YT ini ya itu adalah T min akar T ya pangkat setengah. Dari sini baru kita bisa lihat nih chancellor-nya. Ya, aksen T ya. Kita langsung aja masukkan ke bawah. Berarti kita sebenarnya chancellor-nya yang pertama yang ini ya. Jadi ini adalah kita turunkan yang ini. Setengah ya. Aduh, 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 aduh. Jadi yang ini ke bawah ya. Jadi chancellor pertama ini adalah setengah. Yang ini jadi T minus akar T ya. Ya ini jadi minus setengah ya. Turunan yang pertama nih. Terus baru yang dalamnya gitu. Yang dalamnya kita turunkan aja langsung. Dari T ini kita turunkan jadi satu. Yang akar T turunkan jadi minus satu per 2 akar T. Oke. Dan kita tinggal lakukan ya. Lakukan operasinya ya ini sebenarnya ya jadinya kita dikalikan hmm, ya, ini kalau misalnya pengen kita selesaikan jadinya sebenarnya seperti ini ya. Ini jadi eh, kita kebawahin aja biar gampang ya. Satu per 2 ini akar dari T min akar T ya, dikalikan dengan satu min per 2 akar T. Ini kita kalikan aja sini. Jadi satu per 2 akar T min akar T ya dikurangi dengan ya satu per 4 ya, dikali akar T min T. Ya, ini sebenarnya nggak dikali akar T ya. Ini nggak menjawab juga sih. Min akar T. Ya, seperti itu ya. Hmm. Ya kalau pengen disamakan penyebut juga bisa sih. Disamakan penyebut ya. Jadinya semuanya 4 akar T min akar T ya, dikali akar T ya. Dibagi ya ini jadinya harus 2 ya. Ya, ya gitu sih untuk ini. Tapi sebenarnya kalau misalnya udah jawab sampai sini aja udah lumayan oke sih. Ya, cadarnya habis. Oke, next. Yang terakhir ya, kita mau yang terakhir dengan apa nih menjawabnya? Yang C ini dengan turunan implisit ya.
Ya. Ini ada yang mau minta sebentar, katanya mau minta di SS dulu. Oh, oke. Nanti saya Hmm. kasih jawabannya. Oke, oke. Oke, Boleh, Pak. Ini saya kasih apa ini kan bisa diekspor ke ini juga sih. Oke, udah Pak katanya. Oke. Nah, ini turunan implisit ya. Jadi kita turunkan kedua ruas ya. Berarti D dari sin X cos 2Y ya, per dx ya. Ini sama dengan D per dx dari X pangkat 3 min ln Y. Ya, ini selesainya gimana? Ya, pertama ini kita pakai dari sini kita selain implisit ya ini pakai eh, kalau yang ini menyelesaikan dengan ini ya produk law ya gitu. Jadi di sini adalah sin X ya. Sin X dikalikan dengan D dari cos 2Y per dx ya. Ditambah dari D sin X dx ya, dikalikan dengan cos 2Y. Ya, ini agak bingung. Cos 2Y dikalikan dengan D sin X per dx ya. Dia akan sama dengan yang ini ya. Langsung aja berarti D X pangkat 3 ya per dx min ln. Ini langsung bisa ya. Ya udah kita pecahin aja ya. Dan Y kuadrat. Ya, ini jadinya apa? Ini tetap sin X. Nah, yang ini ya, jadinya dia adalah cos jadi turunkan jadi min sin ya. Jadi min 2 ya, sin 2Y dikalikan dengan dy per dx. Yang ini sama cos 2Y. Yang ini jadi nah, kebetulan sin X jadinya adalah cos X ya. Nah, ini karena langsung komponennya adalah X, berarti langsung adalah dia 3X kuadrat ya. Nah, yang ini ya, ln Y itu ya, ln Y itu kalau misalnya kita turunkan ya, kan satu per Y ya. Jadi dia sebenarnya satu per Y kuadrat, satu per Y ya, ya, diturunkan si atasnya ini. Ya. Ini satu per Y kuadrat dikalikan dengan 2Y. Ya, gitu ya. Aduh, ini agak panjang. Jadi ini min 2 ya, sin X sin 2Y dy per dx. Ya, ini jadinya plus cos 2Y cos X. Ini tetap sama 3X kuadrat. Yang ini jadinya apa? Minus 2Y kan ya? 2 per Y di dx. Nah, belum jadi nih kalau ini.
Nah, sebenarnya kita akan satukan semua ya di satu pihak ya, DDX-nya ya, X. Nanti sebenarnya kalau di sini ya berarti yang ini ya, kita anggap ruasnya diganti ya. Jadi dia adalah eh, minus dari 2 sin X. Aduh, sin 2Y ya. Oh, sebentar, sebentar. Ini kita pindah ruaskan semua ke mana ya? Ke sini deh ya, di DX-nya. Dia min 2. Sorry, sorry. Enaknya ya udah. Di DX-nya ke sini kan. Jadinya ini adalah 2Y, 2 per Y ya. Dikurangi dengan sin X, min 2 sin X, sin 2Y ya. Yang ini jadi 3X kuadrat minus eh, cos 2Y cos X ya. Ya, harusnya gitu. Ya udah, nih tinggal kita tahap terakhir aja nih. D per dx ya, ini sama dengan 3x kuadrat minus cos 2y cos x dibagi dengan 2 per y ya, minus 2 sin x sin 2y. Pokoknya sih. Gitu. Ya memang perlu tahapan ya. Dari sini ada tahapan yang bingung ya. Sebentar, itu ddx cos 2y ddx itu kenapa ya Pak? Kenapa tidak 2 sin 2y aja? Oke, ini ada jelaskan, saya langsung jawab ya. Jadi yang ini ya, biar nggak ini. Aduh, ini kita pakai ini aja deh. Nah, jadi yang ini kenapa jadinya ya, eh, ini ya. Ini kan jadinya ini kan ya. Sorry, ini jadinya ini. Maksud kamu gitu kan ya? Ya ini karena dia ternyata kalau misalnya ini turun rantai aja sih. Jadi yang pertama ya, dia adalah eh, cos ini kita turunkan jadi min sin dikalikan yang dalamnya adalah 2 ya. Karena dia bentuknya Y, maka yang Y-nya itu jadi dy dx ya. Karena dia turunkannya terhadap X gitu. Jadi kalau misalnya contoh kita punya ya, Y pangkat 4 ya. Ini salah satu turunan dari Y pangkat 4 dari dy dx ini. Y pangkat 4 dx. Nah, ini dia karena dia nggak ada komponen X, ya, maka jadinya ya 3Y, jadinya 4Y pangkat 3 dikalikan dy per dx. Beda kalau misalnya gini ya, dx pangkat 4 ya, per dx. Ini kita langsung aja kalau gini mah, 4x pangkat 3 gitu. Jadi ya harus tahu perbedaannya gitu. Dia kita di sini turunkannya terhadap X gitu. Makanya dia yang belakang ini jadi dy dx. Nah sebenarnya dia empat kalau misalnya dia pengen bentuk kayak gini juga jadi kan gini, dx per dx kan. Gitu. Nah, ini kan dicoret ini oleh yang X ini. Jadi tergantung turunkan terhadap apa dulu. Alfa kurang paham itu beberapa product rule. Tapi yang turuninnya gimana ya? Agak bingung. Explicit product dan question rule. Hmm.
Ya, saya jawab ya. Untuk yang question rule sebenarnya eh, saya ya, yang untuk produk rule ini ya. Ini saya hapus dulu ya. Ini produk rule ya. Nah, sebenarnya dia gampangnya gini, yang kalau produk rule salah satunya itu ada yang turunkan ya, terus ditambah gitu. Yang satu turunkan tetap. Mau kebalik nggak masalah. Misalnya dia kebalik nih, dia jadinya GX, D dari DX dari FX ya, ditambah dari FX, nah, kali turunan dari D dari GX per DX. Ini nggak masalah, sama aja gitu. Itu kalau untuk produk lo enaknya gitu. Jadi terbaik ketukar-ketukar ketukar nggak masalah. Jadi misalnya turunan dulu terus dikalikan dengan GX juga nggak masalah. Ya, ini ya notasi matematikanya. Nah, tapi yang produk rule ya, ini yang produk rule, tapi yang question rule ya, ini harus diperhatikan ya. Jadi kalau diperhatikan karena dia tandanya itu minus ya. Gitu. Jadi yang pertama kali turunkan adalah fungsi yang atasnya. Gitu. Kita turunkan fungsi yang atasnya baru dikurangi, baru yang fungsi atasnya itu tetap dikalikan dengan fungsi yang turun dari yang bawahnya. Gitu. Membaginya. Yang pembaginya kita bagi dengan kuadrat. Gitu. Ya, gitu aja ya. Nah, beberapa pakai kalau di sini ya ini cuma pakai product rule aja sih. Gak ada question rule-nya. Tapi kalau yang question rule yang pembagian yang ini sih. Kalau dia eksplisit gimana ya Pak? Oke, sebenarnya abaikan dulu. Eksplisitnya itu kita abaikan dulu ya. Misalnya contoh ya. Misalnya dia produk role-nya itu yang eh, ya eksplisit ya sama aja sih sebenarnya. Ya misalnya eksplisitnya itu hmm, ya saya agak buntu ya contohnya. Tapi intinya ini contoh eksplisit tuh yang ini ya. Nah, kita pengen turunkan dari kita yang ini kan dia adalah turunan eksplisit tapi yang produk rule ya. Ya udah kita turunkan salah satunya ini turunkan terhadap dx, yang ini juga sama turunkan terhadap dx. Tapi yang ininya tetap gitu. Jadi yang ini pertama kita turunkan yang cos 2y dulu terhadap dx. Yang kedua ya, yang pertama kita turunkan ya dari sinnya tetap ya. Baru yang kedua cosnya tetap gitu. Yang ininya baru kita turunkan gitu. Gitu ya sih. Baru dari sini kita turunkan satu-satu ya. Jadi kalau menurut saya sih caranya itu adalah ya eh, kita tulis caranya aja dulu. Formulanya gimana kalau misalnya dia produk row. Jadi di sini saya nggak langsung ini kan, makanya saya ngerjakannya nggak langsung tiba-tiba jadi gitu hasilnya gitu. Saya tulis satu-satu ya. Ya, oh, produk row itu seperti ini ya. Jadi yang pertama kita tentukan yang cos 2y-nya, yang kedua kita tentukan yang sin x-nya baru tambahkan gitu. Seperti itu. Yang begitu juga yang ini ya. Ini adalah chance rule tapi dia yang komponen y-nya gitu. Ya, chance rule berarti ini ya. Dan y itu berarti satu per y kuadrat turunannya, baru kita turunkan yang 2y ini jadi y kuadrat jadi 2y, baru kita dx-nya terakhir gitu. Ya, ini kayaknya pada bingung di sini ya banyaknya. Coba kalau misalnya kita punya D dari sin y kuadrat ya, per dx ya. Nah, ini kan caranya gini aja kan. Berarti yang pertama itu sinnya itu yang kita turunkan. Berarti sinnya itu kita turunkan jadi cos y kuadrat dikalikan dengan y-nya ini kita turunkan. Dikalikan dengan 2y, baru yang y-nya turunkan. Berarti per y per dx gitu aja sih. 2y dikali dengan cos y kuadrat dikalikan dengan dy per dx.
Ya, misalnya tadi kita turunkan dari misalnya kita y kuadrat ya dikalikan dengan x pangkat 3 gitu ya. Dx. Ya, ini gampangnya kan kita terus dulu nih. Y kuadrat dikalikan dengan d dari x pangkat 3 ya per dx ya. Tambah dengan yang kedua kita turunkan y kuadratnya itu. X pangkat 3 dikalikan dengan d kuadrat dx. Ya udah. Ya udah, yang ini kan jadinya y kuadrat, yang ini kan turunannya jadi langsung 3x ya. 3x kuadrat. Yang ini x pangkat 3 ya ini jadinya eh, dikalikan dengan 2y dikali dengan y. Gitu. Ya, jadi kalau misalnya ya question rule gitu sebenarnya enggak ya sama aja, nggak ada bedanya. Sorry, maksudnya kalau untuk turunan implisit ya. Jadi turunan implisit tuh kita turunkan kedua ruasnya aja. Nah, ini baru bahasan dua dua bab nih. Ya, masih ada beberapa soal lagi nih. Ini dulu ya. Nah, gini. Terakhir kita masuk ke materi ya. Hmm. Kita masuk ke materi. Nah, indeterminate form. Ini ya eh, mudah-mudah gampang sih untuk indeterminate form ya. Jadi indeterminate form kita balik lagi ya. Sebelumnya kita belajar limit, terus kita belajar derivatif ya. Sekarang kita belajar lagi limit gitu dengan menggunakan bantuan derivatif. Nah, jadi di indeterminate form ya, kenapa ada bab ini ya? Wah, ini banyak banget. Ya, jadi yang mudah itu ya, sebenarnya indeterminate form itu kuncinya gini. Jadi untuk fungsi yang seperti ini ya, jadi nanti ada tipe 0 per 0 ya. Jadi kalau maksudnya kita masukkan limitnya, nah limitnya itu jadi 0 per 0 atau hingga per hingga. Nah, ini kita langsung gunakan L-Hospital rule gitu. Gitu. Seperti itu. Nah, kemudian yang kedua ini ya, untuk yang kenapa kita pakai L-Hospital rule? Karena ada teorema lah gitu. Jadi kalau teoremanya itu kalau misalnya kita punya uh, seperti ini. Teorema L-Hospital ya. Ya, pokoknya intinya kita turunkan yang atas yang bawah ya. Itu turunannya kalau kita masukkan fungsi limitnya sama aja. Jadi pakai L-Hospital ya. Jadi teoremnya sebenarnya ada di ya, saya balik sini deh. Ini formnya. Jadi kalau misalnya yang pertama ya 0 per 0 atau hingga gitu. Jadi misalnya ada limit fx ya dan gx-nya itu menuju 0 ya dari di titik A ya. Kita bisa terima ini. Tuh. Jadi kalau misalnya ini adalah L hospital rule ya. Jadi kalau kita punya limit x menuju A dari fx per gx ya. Nah, dia bentuknya 0 per 0 atau tak hingga ya. Ya. Maka limitnya itu ya akan sama dengan turunannya. Limit x menuju A sama dengan turunan dari fx x dan juga turunan dari gx. Nah, tapi syaratnya dia harus 0 per 0 atau tak per hingga. Nah, ini cukup gampang ya. Jadi misalnya contoh ya, kita punya fungsi
seperti ini. Yang pertama dulu deh, X menurut Aing dari X pangkat 3 per 2 X pangkat 3. Nah, ini limitnya berarti dia tipe 0 per 0, kita bisa turunkan kedua ruasnya, atas bawahnya. Nah, ini masih sama, tahingga per tahingga satu. Aduh, udah. Tahingga per tahingga nih, langsung kita turunkan ya. Baru yang terakhir ini, ya dia udah gak bentuk 0 per 0 atau tahingga per tahingga, maka langsung ya, kita substitusikan. Setelah kita substitusikan ya, ini hasilnya adalah 0. Yang kedua juga sama nih. Yang kedua dia tipe 0 per 0, maka kita langsung turunkan atas dan bawahnya. Jadi ini adalah 3x kuadrat. Yang bawahnya adalah 1 per minus secant kuadrat ya. Yang kedua ini masih tipe 0 per 0, langsung kita turunkan juga ya. Jadinya dia adalah 6x, dikurangi dengan 2 minus secant kuadrat x tan x. Jadi kita turunkan lagi, karena masih 0 per 0, kan terakhir ada 6 dikali sekian ini. Dari sini ya, kita langsung substitusikan ya, jadinya hasilnya adalah 3 gitu. Minus 3. Nah, sebenarnya kunci yang kedua nih, kalau misalnya dia bentuk 0 per 0, ya, 0 dikali tahingga kita kita baginya jadi seperti ini. Agar apa? Agar tipe 0 per tahingga ini kita kita jadikan 0 per 0 atau tahingga per tahingga gitu. Dengan cara apa? Caranya adalah ini. Jadi tergantung mana yang enak sih. Sih Pak, maaf Pak. Ya, Ini salah share Bapaknya. ya, benar, benar kok, benar. Tapi yang dilihat nih cuma PowerPoint-nya aja. Iya, ya, betul PowerPoint. Saya belum belum ke yang lain. Ya, Oh, oke. oke, oke. Ya sebenarnya ada yang terakhir ada ini ya. Nanti ya pasti ada yang indeterminate powernya. Gitu. Nah kalau yang power ini ya kita eh, perlu menggunakan fungsi logaritmik ya. Kita jadikan ln dulu, baru kita bisa eh, menurunkan fungsinya. Ketika kita jadi ln itu kita harapkan fungsinya itu menjadi 0 dikali hingga ini. Jadi kita bisa bisa gunakan L hospital rule ya. Nah, baru sekarang saya ke ini soal ya. Itu tadi emang itu dulu ya sedikit materi ya. Nah, soal yang pertama. Gimana kira-kira soal yang pertama? Ada yang tahu pakai apa? Yang bisa on kan? Oh, tidak terlihat soalnya. Oh, masa nggak kelihatan? Ya ini agak sulit ya. Mending di kelas ya. Online ribet. Ini ada B2, ada B25 juga ya. Ya gimana gimana? Ya kita karena bahas hanya indeterminate form ya, berarti kita sebenarnya nih dikasih solusinya itu adalah dengan menggunakan
boleh menggunakan ya, nanti juga di ini boleh menggunakan adalah El Hospital ya. Nah, kalau yang soal A ya, nah dia adalah bentuk ya, ini kan adalah bentuk 0/0. Maka kalau kita udah punya bentuk 0/0, kita bisa ganti jadi turunan. Kita bisa turunkan dengan El Hospital ya. Berarti dari limit ya, dengan 0/0 itu jadi yang atasnya kita turunkan ya, berarti tetap limitnya tetap ditulis ya, X menuju 0 ya. X menuju 0 dari yang atas kita turunkan jadinya apa? Cos X min 1 ya per 2X. Ini masih menggunakan L Hospital ya. Biar tahu lah kita L Hospital. Nah, yang ini dia masih bentuk 0/0 ya. Nah, kita bisa gunakan L Hospital ya. Jadinya apa? Limit X. Jadi min sin X per 2. Nah, ini kita udah nggak bentuk 0/0 atau tahingga, maka dia langsung aja jadinya kita substitusikan jadi min sin 0 per 2. Ya, soal kedua gimana? Wah, ini kayaknya waktunya nggak cukup ya. Soal kedua. Kalau kita lihat yang soal kedua ini, ya, lihat eh, ya, limit dari X menuju 0 plus ya, dari ln X, itu dia akan sama dengan minus hingga. Terus yang kedua ya, kalau kita lihat potangan dari eh, X ya, dari limit 0 plus ya, dia akan juga jadi tahingga itu. Maka dia dari bentuk tahingga per tahingga gitu. Nah, solusinya berarti di sini ya limit eh, limit X menuju 0 plus ya dari ln X per cot X ya. Nah, ini kan dia karena bentuk ya, hingga per tahingga, maka kita bisa menggunakan L hospital ya. Berarti kita turunkan atas bawahnya, berarti limit X menuju 0 plus ya. Dari ln X ya, ln X itu turunkan jadi apa? 1/X ya. Per kotangan jadinya minus kosekan pada limit X menuju 0 plus ya. Jadi sama aja 1 per min X kali kosek. Nah, agak panjang ya. Dari sini sebenarnya kosekan itu bisa kita tulis juga jadinya limit X menuju X 0 plus ya.
Kosekan itu berarti sinus ya, sinus kuadrat X per min X. Ini bentuk 0 per 0 lagi. Ya, ya, limit X menuju 0 dari ini jadinya apa? Sin X jadinya 2 sin X cos X ya per min 1. Nah, jadinya gitu sih. Ya, sebenarnya ada beberapa soal lagi ya. Tapi silakan. Ini ya soalnya sih sebenarnya ini ada. Nah ini repeat rates ya silakan ya. Oke, kalau repeat rates, wah ini banyak banget yang belum selesai ya. Jadi silakan ya di chat udah saya kasih soalnya. Ya, jawabannya dikasih deh. Nah, silakan ya ada berapa tahapan lagi ya. Terutama di eh, yang agak sulit ya. Kalau misalnya yang tiga ini mungkin agak ya bisa lah gitu. Tapi related rate sama yang terkait sketsa grafik ini perlu pemahaman yang agak banyak sih gitu. Ya. Ini ada related rate, traffic derivatif. Sebenarnya kalau bisa ada waktu kita bisa bahas sih. Nah, kalau nggak ada ya itu sudah saya kasih tadi kan. Ya ini contoh ya kalau misalnya teman-teman ya ini Libre Mathematics yang ini ya free ya dari translate James Stewart ya. Ini ada contoh di web juga, ada contoh soal dan lain-lain ya. Jadi bisa dilihat sih sebenarnya ini. Nah, James Stewart yang tadi kan application derivatif ya. Ini pengen bab yang mana itu bisa sih. Jadi itu alasannya kenapa ganti buku juga. Nah, sebenarnya itu ya, kalau misalnya dulu ya, kalau saya sih belajar dulu terkait fungsi itu apa, modal itu apa gitu. Jadi terkait bahasan continue atau juga nggak continue itu bahasnya banyaknya di function sama model gitu. Jadi kalau misalnya ini sebenarnya ini di dua bab awal yang nggak dijelaskan di perkuliahan ya. Jadi bisa dibaca di sini sih. Gitu. Baru nanti kita next yang terakhirnya kita bahas terkait integral ya untuk nanti UTS. Nggak sampai semuanya selesai sih. Soal cerita derivatif, oke. Tidak bisa dibahas. Ya, saran saya yang untuk soal cerita derivatif ya. Coba teman-teman di set kedua ya. Uh, saya stop set dulu ya. Ini sorry nih yang bertanya waktunya tidak cukup ya. PT Kalkulus. Ya nanti kamu bisa baca lagi ya untuk di slide ketiga ya di pertemuan advance derivatif di kelas ya. Jadi yang terkait soal cerita ya itu ada di slide-slide akhir nih. Ya terkait example electric field ini ya. Nah ini cara menjawabnya ya agak panjang. Jadi yang
Intinya apa? Pertama harus memahami dulu problemnya. Gitu. Jadi kita baca dulu problemnya ya. Terus kemudian ya kita lihat notasinya ibaratkan fungsi-fungsi yang ada itu seperti apa. Gitu. Ya. Baru nanti kita gunakan di sini karena uh, terkait related trace problem itu kita gunakan turunan implisit ya. Kita gunakan turunan implisit ya. Baru kita cari ya, kita turunkan keduanya gitu, terhadap T gitu. Baru kita substitusikan hasil akhirnya. Ya contoh soalnya saya baca yang dari satu ya. Nah, contohnya kita misalnya di sini kita punya uh, ini ya kerucut ya. Bentuknya kerucut terbalik ya ini kayak diisi air ya. Kerucutnya tapi terbalik ya. Jadi ada yang masuk, ada yang keluar gitu. Nah, dari sini kan kita harus dari sini kita lihat dulu ya. Ternyata yang masuk itu adalah 1 inci kubik per second. Ya. Yang keluar adalah 0,5 inci per second. Ya, nanti sebenarnya kita bisa lihat untuk berarti debit air yang masuk dan keluar itu berapa. Ya. Terus kemudian di sini ya kita lihat bahwa dalam kerucut itu ya itu ada perbandingan tinggi ya dan juga jari-jari ya. Jadi tinggi jari-jari itu ya kalau di sini adalah maksudnya kesebangunan gitu. Jadi ini contohnya tingginya itu 4 ya berarti jari-jarinya adalah 2 gitu. Nah tingginya itu 2 ya berarti jari-jarinya adalah 1 itu adalah kesebandingan. Jadi sama seperti ya kesebandingan segitiga lah gitu ya. Kalau kita pandang itu seperti ini ya. Sebangunan ya. Yang ini adalah jari-jarinya, yang ini adalah tingginya. Jadi misalnya di sini pasti selalu sebanding ya, sebangunan gitu. Ya. Nah, di sini yang ditanya adalah seberapa cepat ya. Kita pahami dulu problemnya. Seberapa cepat water level changing-nya ketika tinggi air itu adalah 2 inci. Jadi ibaratkan berarti di sini adalah water level changing berarti adalah DH per DT-nya gitu. Ditanyakan ini. Ya, berarti diketahui ya. Diketahui adalah yang pertama adalah DV per DT ya. Ini debit airnya ya. Debit air berarti adalah berapa? 1 minus 0,5 ya. Ya, berarti 0,5 inci kubik per second. Ya, gitu. Terus kita tahu juga bahwa volume itu dia adalah sepertiga IR kuadrat T ya. Gitu. Sepertiga ya. Nah, nanti kita ubah, kita tahu bahwa T-nya itu ya uh, per T ya. H ya, sorry. Bahwa dari sini dapat bahwa R per H, R itu adalah sama dengan R per H itu adalah 2 per 4 ya. Gitu. Berarti R itu adalah ya setengahnya H. Nanti kita ubah gitu. Kita karena dia pengennya ke dalam fungsi H, berarti kita ubah. V-nya itu nanti ke dalam H gitu semuanya. Jadi 1/12 pi H pangkat 3 gitu. Gitu. Baru kita nanti kita turunkan ya dV, DH dan lainnya. Ini sebenarnya sketsa saja ya. Tapi kalau misalnya jawabannya ya sama aja. Jadi kita lihat dulu ya. Ini saya lihat dulu ya. Untuk problem yang ini, jadi kita pertama kita lihat dulu ya masing-masing ya. V-nya itu apa, H-nya itu apa, R-nya itu apa. Yang diketahui adalah dV dt ya, yang tadi ini adalah setengah ya. Yang ditanyakan adalah dH per dt saat H-nya itu sama dengan 2. Berarti yang pertama kita tahu adalah ini ya. Volume volume dari kerucut adalah sepertiga pi R kuadrat H. Nah ini dengan konsep kesebangunan ya. R per H adalah 2 per 3. Maka H-nya adalah, maka R-nya adalah H per 2. Maka dapatkan volume adalah 1/12 pi H pangkat 3. Oke, next-nya. Ya, sebenarnya kita iniin. Kita dapat nih.
DV per DT adalah sepertiga. Nah, ini kita kita turunkan implisit ya. Berarti kan kita tahu pertama adalah V sama dengan apa? Sepertiga ya. Ini ada ini. Sepertiga eh, pi H pangkat oke, sorry, bukan sepertiga, berarti 1/12 ya. Nah, ini dari sini kita turunkan. Berarti DV per DT ya sama dengan ya ini setengah per 12 pi kali 2H 3H kuadrat ya dikali dengan H PH per DT. Maka baru jadinya yang ini. Jadi sebenarnya kedua ruas uh, kita turunkan terhadap T gitu. Baru dari sini kita substitusikan ya. Saat hanya itu setengah gitu. Sorry, saat hanya itu dua gitu. Kita substitusikan. Nah, ketika kita substitusikan kan kita tahu ya bahwa dv/dt itu setengah. Baru kita masukkan sama dengan seperempat dikalikan dengan I dikalikan dengan H-nya itu 2I. 2 kuadrat kali dh/dt. Nanti dapat berarti dh per dt-nya itu dapat. Setelah ini kan dapat 1/2 pi jadi sama dengan 0,59. 159 ya, inci per second. Itu sih. Jadi kalau misalnya agak bingung sih sebenarnya ini contoh dari uh, materi kita udah cukup. Ya, jadi gitu ya saran saya ya itu untuk bahas yang tadi sih agak agak lama ya. Jadi kita perlu step-stepnya kita uh, ke binus Maya sih. Kalau ini, nah ini bisa coret, bisa, keren juga. Ya, itu ya dari saya. Itu slide minus ya, iya iya slide minus ya. Jadi nggak ini. Saya ngasih contoh soal aja, latihan soal ya. Jadi apakah PPT-nya desain ke sini? Silakan login binus Mayanya dan download di sana. Oke, ya saya kembalikan ke MC ya. Dan ini ya, terima kasih Oke, semua. terima kasih Bapak. Oke, terima kasih Bapak Bakti atas pemaparan materi yang sangat informatif. Kita sangat menghargai dedikasi Bapak dalam memberikan bimbingan dan ilmu pengetahuan bagi para peserta responsi. Perlu diingat lagi untuk teman-teman, untuk rekaman ini nanti akan diunggah ke dalam Google Drive sebagai bahan referensi bersama. Terima kasih atas kehadiran dan partisipasi kalian semua. Semoga responsi ini membawa manfaat dan bisa mempersiapkan kita dengan baik untuk ujian tengah semester nanti. Mungkin sebelum kita selesai, kita akan berdokumentasi terlebih dahulu ya. Aku kasih waktu 10 detik buat untuk semuanya on cam. Hai guys, yang bisa on cam ya. Oke, ini aku lihat udah pada mulai on cam. Jadi aku langsung aja. Slide satu, satu, dua, tiga. Oke, slide dua, satu, dua, tiga. Terakhir slide tiga, satu, dua, tiga. Oke, semoga resolusi kali ini bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Selamat siang dan selamat belajar. Udah boleh keluar ya. Oke, Jenif ya. Thank you. Iya.
Kali ini end meeting pro aja Kak. Atau gimana nih Kak? Iya, end recordingnya dulu. Kenapa? Sorry. End recordingnya Oh iya, aman ya Kak. teman. Kalau misalnya aku end meeting nanti dia mulai upload Oh kok. ya, ya boleh boleh. Oke, kalau gitu aku izin end meeting ya. Iya hebat kalian. Nice.